Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman SD 3, alhamdulillah ketemu lagi hari ini bersama Pak Ridwan dalam pelajaran tematik ya. Nah, hari ini teman-teman kita bertemu di akhir untuk di tengah semester ya. Nah, hari ini kita akan membahas rangkuman materi dari materi-materi yang sebelum-sebelumnya ya, yang sudah kita pelajari yang sebelum-sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas kembali ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman SD 3, hari ini masih bentuk dalam video ya, video dalam di YouTube. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai rangkuman materinya ya, rangkuman materi yang sebelumnya sudah kita pelajari ini. Yang pertama, dulu kita pernah belajar mengenai jenis hewan sesuai makanannya. Nah, teman-teman masih ingat ada berapa kira-kira yang termasuk hewan yang termasuk ke dalam jenis sesuai makanannya? Ada apa aja? Kalau misalkan masih ingat, tentu teman-teman masih ingat dengan kata karnivora ya. Apa sih itu karnivora, teman-teman? Ada yang masih ingat karnivora itu apa? Nah, karnivora adalah jenis hewan pemakan daging ya. Perlu digarisbawahi, karnivora itu adalah tadi hewan pemakan daging. Itu disebut karnivora ya. Contohnya apa hewan pemakan daging? Contohnya ada singa, ada serigala, kemudian apa lagi? Buaya, kemudian harimau dan sebagainya yang memakan daging. Nah, jadi hewan pemakan daging disebut karnivora ya. Kemudian yang kedua ada herbivora. Kalau herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan ya. Masih ingat ya? Hewan pemakan tumbuhan apa saja? Banyak. Contohnya ada sapi, kambing ya, kelinci dan sebagainya yang memakan tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada hewan omnivora. Kalau hewan omnivora ini pemakan keduanya. Maksudnya apa? Kok pemakan keduanya? Maksudnya adalah dia bisa makan daging juga makan tumbuhan ya. Dia makan daging dan juga makan tumbuhan. Apa saja yang termasuk hewan omnivora? Contohnya ada monyet ya, kemudian ayam. Ayam termasuk omnivora karena dia bisa makan apa saja ya. Contohnya kayak tumbuhan itu contohnya kayak beras, itu kan beras ada tumbuhan tuh, atau nasi ya. Kemudian kalau dagingnya contohnya apa? Daging contohnya dia kayak makan binatang-binatang kecil ya. Kemudian apa saja yang dia makan. Nah, makanya kenapa ayam termasuk ke dalam golongan omnivora ini. Kemudian monyet juga sama ya, monyet juga. Jadi monyet selain makan buah-buahan, dia juga makan daging ya. Kemudian yang keempat ada insektivora. Kalau insektivora ini hewan atau tumbuhan. Jadi ini termasuk hewan atau tumbuhan. Jadi bukan hanya sekedar hewan, tapi tumbuhan juga ada yang termasuk ke insektivora. Yaitu kalau insektivora itu hewan atau tumbuhan pemakan serangga kecil ya, serangga kecil. Contohnya kayak bunga rafflesia kalau misalkan tumbuhan mah ya, atau misalkan bunga bangkai, katak, bunglon. Nah, itu termasuk ke insektivora. Jadi pemakan serangga-serangga ya. Nah, kemudian kita juga belajar mengenai Pancasila ya. Masih ingat Pancasila ada berapa sila? Pancasila ada 5 sila ya. Ada 5 sila. Apa saja? Sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Esa ya, bukan Esa.
ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelimanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian lambang-lambangnya, sila pertama nih di sini, Parjan sengaja pakai gambar. Nah, lambang pertama dalam sila Pancasila adalah lambangnya bintang, ya. Ini sila pertama, ya. Kemudian lambang yang kedua adalah lambang rantai, ya. Itu lambang sila kedua. Lambang yang ketiga ada pohon beringin, ya. Itu sila ketiga, lambangnya pohon beringin. Lambang keempat ada kepala banteng, ya. Itu sila keempat. Lambang yang kelima yang terakhir adalah padi dan kapas, ya. Padi dan kapas itu sila kelima. Nah, lambang Pancasila ini adalah burung Garuda, ya. Burung Garuda. Di bawahnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya apa tulisan Bhinneka Tunggal Ika ini? Maksudnya adalah Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tapi tetap satu, ya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, itu Pancasila, ya. Paham, ya? Jadi Pancasila ada 5 sila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas, ya. Dan lambang Pancasila adalah burung Garuda. Oke, itu ya. Kemudian, nah, kita juga pernah belajar mengenai perkembangbiakan pada hewan. Apa yang dimaksud perkembangbiakan atau berkembang biak? Di berkembang biak itu artinya memperbanyak diri, ya, memperbanyak diri atau meneruskan keturunan, ya. Nah, hewan dalam berkembang biaknya dibagi atas 3, ya. Yang pertama ada hewan yang bertelur, ada yang melahirkan, dan bertelur dan melahirkan. Jadi dalam perkembangbiakan hewan ada 3. Ada yang bertelur, melahirkan, bertelur, dan melahirkan, ya. Contoh yang bertelur apa saja yang bertelur? Yang bertelur contohnya ayam, bebek, dan hewan-hewan yang bertelur, ya. Seperti bunglon, ular, ya. Ular ada jenis yang bertelur. Kemudian burung dan sebagainya yang melahirkan, yang bertelur. Kemudian ada yang melahirkan, contohnya apa? Kayak yang melahirkan itu domba, sapi, kambing, monyet, dan masih banyak lagi. Kalau bertelur dan melahirkan ini unik, teman-teman, ya. Nah, ini unik. Kalau yang bertelur dan melahirkan itu contohnya tadi ada jenis ular, kemudian ada jenis ikan. Ikan apa? Ikan cere atau ikan gapi. Nah, mereka bertelur dan melahirkan. Kemudian ikan mujair, dia juga bertelur dan melahirkan, ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai tentang perubahan wujud benda, ya. Perubahan wujud benda. Kemarin ada yang disebut membeku. Apa itu membeku? Membeku adalah benda yang awalnya cair, ya, berubah menjadi padat. Membeku adalah benda cair berubah menjadi padat. Itu disebut membeku. Kemudian kebalikannya ada mencair. Kalau mencair adalah benda dari bentuknya padat berubah menjadi cair, ya. Kemudian ada yang mengembun. Kalau mengembun adalah benda dari bentuk gas berubah menjadi cair. Itu mengembun. Kemudian ada menguap. Kalau menguap kebalikannya, benda cair berubah menjadi gas, ya.
Kemudian ada istilah menyublim. Menyublim itu dari benda padat berubah menjadi gas. Kemudian ada mengkristal. Kalau mengkristal, benda gas berubah menjadi padat. Nah, ini kemarin ya, sudah Pak Rijan bahas 2 kali yang perubahan wujud benda. Paham ya, ada membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, mengkristal. Kemudian, benda dibagi ke dalam 3 ya bentuknya, wujudnya. Ada benda berbentuk padat, benda berwujud cair, dan benda berwujud gas. Nah, di sini ada soal, silahkan diisi. Ini ada 20 soal, silahkan kalian isi di rumah. Soal-soal ini silahkan dibaca ya, tanpa Pak Rijan bacain satu-satu, karena ada 20 soal. Nah, kemudian untuk informasi selanjutnya, teman-teman, terkait untuk PTS. Nah, untuk SD 3 nanti PTS-nya membuat percobaan. Nah, percobaan apa? Percobaan yang ini ya, yang kemarin Pak Rijan sudah bahas. Nah, silakan lakukan percobaan, tapi nanti di kelas ya, di kelas secara offline ya, secara offline. Jadi nanti kalian presentasi, yang kebagian membeku siapa, nanti presentasi mengenai percobaan membeku. Kemudian ada yang mengembun siapa, menguap siapa, menyublim, dan sebagainya. Nah, nanti presentasinya di kelas ya, satu per satu. Nanti akan Pak Rijan nilai. Oke, itu untuk PTS-nya ya. Nanti insya Allah akan Pak Rijan sampaikan lagi informasi selanjutnya ya. Baik teman-teman, itu saja untuk rangkuman hari ini di penghujung tengah semester ini. Insya Allah paham ya, karena hanya sedikit untuk materi tematik di SD 3 ini ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham, bisa tanyakan ke Pak Rijan ya. Baik, sebelum Pak Rijan pamit, Pak Rijan tutup dulu dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Rijan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.